Baik, kita puji Tuhan bersyukur banget ya, akhirnya bisa menang. Dan menurut saya pertama sangat terbantu oleh atmosfer yang ada di GIS ini. Ya walaupun memang tidak banyak ya, nggak full, tapi ini benar-benar membuat pemain benar-benar percaya diri. Kita bisa enjoy bermainnya, walaupun kita tahu lawan sangat kuat dalam hal fisikal. Di babak pertama mereka coba untuk pancing kita, bermain dengan banyak tabrakan, banyak dengan duel. Ya kita berusaha melayani mereka, tapi babak kedua saya pikir itu tidak menjadi solusi, sehingga saya coba sedikit rubah di babak kedua. Dan ya bersyukur kita bisa bikin 2 gol lagi babak kedua. Dan yang paling penting adalah gol pertama kita sesuai dengan apa yang sudah kita latih. Kita mempersiapkan juga transisi, karena kita tahu Bali juga lemah dalam hal transisi. Jadi itu yang kita siapkan. Terima kasih. Pablo, your comment about match today. Hello. I think we changed the mindset this week. We make really good job today with intensity. We play home and we show for the fans. We press high. I think everyone try to show the best version. So really important game and 3 points. And now just keep going. Try to win these two last game, and let's see what happens end of the season. Thank you, Pablo. Silakan teman-teman media. Malam. Ya. Sepanjang musim ini Persija selalu memakai formasi 1-3-4-3, namun sepertinya malam ini berubah menjadi 1-4-2-3-1. Apa sih yang mendasari perubahan ini dan kenapa tidak dilakukan di beberapa pertandingan sebelumnya? Oke, makasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Berarti memang dia memprediksi itu. Pertama, Persija punya banyak winger bagus sebenarnya. Witan punya kemampuan luar biasa, Doni punya kemampuan luar biasa, Rio jago dalam hal kombinasi play, between line, main antar lini bagus. Dan itu yang menjadi catatan saya selama ini. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dari awal ya? Kan bukan saya pelatihnya. Kan gitu maksud saya. Jadi setelah kita mempelajari semua yang ada di Persija, setelah ada tugas, saya bilang ke semua teman-teman, kita mau bikin Persija lebih agresif. Poinnya itu. Karena kalau nggak agresif, kita nggak bisa ladenin tim-tim seperti Bali, Borneo, tim-tim atas lah. Solusinya harus agresif dengan apa yang kita punya. Ya kita punya Witan, kita punya winger-winger cepat juga. Nggak kalah juga lari-lari mereka. Ya itu resiko yang saya ambil hari ini. Dan ya hari ini, malam ini ya bisa berjalan di game ini ya. Tapi itu yang Persija punya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan malam ini ya seperti ini. Kalau kamu tanya dari awal ya itu bukan, saya nggak bisa jawab, kan bukan saya kan gitu. Makasih. Silakan. Saya Ari dari bola.com. Ingin minta konfirmasi dari Coach Ricky. Tadi di bawah salah satu pemain Persija pamit, Firja Andika, kabarnya hari ini ada tes terakhir dia di Persija. Apakah itu benar atau tidak, bisa konfirmasi ke kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Persija masih menyisakan 2 match lagi lawan Sleman dan lawan Malang United. Satu laga melawan tim papan bawah yang berjuang di zona degradasi, satu lagi tim papan atas supaya Persija bisa lebih simpan. Yeah. Pikiran coach ke depan bagaimana? Apakah Persija fokus meraih 6 poin atau mengalah ke Sleman atau kayak gimana coach supaya kuat 4 besar coach? Terima kasih. Nanti saya pikir soal Firsa nanti biar manajemen yang menjelaskan ya secara clear. Ya, memang pasti ada pemain itu setiap musim kan ada batas kontraknya. Saya nggak tahu pasti tanggal berapa. Nanti biar ada dari klub yang menjelaskan soal detail ya, karena takutnya salah ngomong, salah persepsi berbahaya. Kedua, 2 game lawan Sleman, lawan Malut, bagi kami secara teknis normal aja, kita akan fight untuk dapat 6 poin. Itu karena ya saya pribadi ya, kami melihat sekarang ini kita di Borneo menang. Jadi perebutan di posisi 4-5 ini ketat banget. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dengan 2 kali menang aja kita bisa 4, juga belum tentu. Itu semua masih tergantung game-game yang lain. Jadi fokus kita bagaimana memenangkan pertandingan di 2 game terakhir. Lawan Sleman kita fight, lawan Malut terakhir di sini kita juga fight. Jadi poinnya itu aja, fokus 6 poin untuk selesaikan kompetisi ini. Nanti setelah itu kita lihat klasmennya, bisa di 4, bisa di 3, bisa di 5. Nanti aja dilihat itu. Yang penting kita mau fokus untuk 6 poin dulu. Itu. Terima kasih.
Dua pertanyaan terakhir. Lanjut. Malam coach, saya Ya. dari Inggris. Coach, Persija main di Inggris dengan catatan dari depan soal menang waktu itu. Dan mungkin apa sih yang berbeda dari GBK dan sini? Apa yang membuat faktor Persija bisa selalu menang di sini? Kedua, sepanjang di akhir pertandingan tadi banyak supporter yang memberikan kritik pada itu kan berpengaruh kepada para pemain khususnya di Malaysia. JIS ini bagi saya atmosfernya saya bilang tadi enak sekali ya. Suara penonton kalau ketika lawan corner itu bisa benar-benar mengganggu konsentrasi mereka. Dan kita juga merasa benar dekat dengan supporter. Jadi itu yang membuat saya pikir anak-anak itu benar-benar seperti ada ekstra tenaga untuk melakukan bermain sampai 90 menit. Kalau di stadion lain ya jaraknya cukup jauh. Kadang anak-anak merasa bahwa ini bukan Jakarta, ya itu sangat berpengaruh. Makanya saya selalu bilang kepada manajemen kalau bisa ya, kalau mau Persija jauh mau prestasi tahun depan, ini harus kita menjadi benar-benar kandang kita gitu. Jadi jangan lagi pindah-pindah. Harapannya seperti itu. Yang kedua soal supporter. Ya saya nggak tahu pasti supporter ini kan teriak apa, nyanyi-nyanyi seperti itu saya nggak tahu pasti. Pengaruh nggak buat kita? Ya ada pengaruhnya, ada juga enggak. Prinsip pemain dan tim pelatih kita yang berusaha untuk ya maksimal aja. Pengaruhnya seperti apa karena kita juga nggak tahu apa yang mereka tuntut gitu kan. Jadi ya saya pikir itu biar manajemen aja menjawabnya. Kami tim pelatih berusaha untuk memfokus pemain untuk tetap di 2 game kita selesaikan dengan baik. Itu aja sih. Dan yang terakhir, silakan. Ya memang per hari ini penonton tidak cukup banyak ya, mungkin karena prestasi kami yang tidak terlalu stabil ya. Beberapa game kalah, sempat di posisi 2 terus turun-turun terus, ya itu mungkin mengganggu. Ya normal lah dalam sepak bola, kalau sering kalah pasti penontonnya akan menurun. Tapi walaupun dengan jumlah yang berapa, 7 ribuan ya, 7 ribuan, kami tetap merasa bahwa tetap ada supportnya gitu. Jadi kita berharap nanti di game lawan Malut, game terakhir lebih banyak lagi. Karena Malut tim bagus, kita butuh support yang luar biasa supaya ekstra tenaga itu ada lagi. Dan yang selalu di Cikemania katakan mereka adalah orang ke-12 atau pemain ke-12, itu yang menjadi harapan supaya kita tutup dengan indah di JIS ketika nanti lawan Malut. Oke. Berakhir sudah post-match conference sesi Persija. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih Gus. Terima kasih. Thank you Pablo. Terima kasih Fikri. Thank you. Wow.